Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas membuka Rakernas Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah di UMP. Ia menjelaskan saat ini Indonesia masih menghadapi kemiskinan. Melalui program dalam Rakernas, Muhammadiyah akan fokus membuat inovasi pembaruan demi mengentaskan kemiskinan khususnya dalam bidang pertanian. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menekan sirine pembukaan Rakernas Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah di Auditorium UMP Sabtu 29 Juli 2023. Pembukaan dilakukan disertai pembunyian angklung dengan Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin, Rektor UMP Jebul Suroso, dan Andi F. Noya. Dalam pembukaan ini, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menginginkan program kerja MPM bisa menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini karena memberantas kemiskinan perlu ada kerjasama baik antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. MPM yang diketuai Nurul Yamin sudah membuat perencanaan dari Muktamar Solo menjadi program kerja yang diharapkan dapat menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saat ini, Muhammadiyah berupaya mengentaskan kemiskinan salah satunya dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian misalkan ya, bagaimana cara memilih bibit yang bagus, bagaimana caranya mengolah tanah yang baik ya, bagaimana mempergunakan pupuk. Ada Bapak siapa nama itu yang dari Maluku siapa Pak? Latu Konsina ya. Latu Konsina itu pernah membimbing masyarakat di suatu daerah ya, di mana ya kakao itu apa tuh? Kakao ya. Coklat ya. Coklat. Itu pohon coklatnya tidak berbuah, itu ya. Lalu pakai pupuk beliau dan subur. Jadi dengan demikian akhirnya ekonomi masyarakat ya menjadi bisa kembali bergerak ya. Itulah kita harapkan. Kita menginginkan tidak ada orang yang menganggur di negeri. Semua orang berkontribusi di negeri ini melalui bidang dan kecenderungan masing-masing. Sementara itu, Ketua MPM PP Muhammadiyah M. Nurul Yamin mengatakan persoalan yang dihadapi saat ini yakni kesenjangan, kemiskinan, dan kedaulatan pangan. Ia akan berfokus pada upaya pembaruan pertanian. Ini yang kami lakukan adalah bagaimana menginovasi, melakukan satu upaya-upaya pembaruan di sektor on farmingnya, ya, di mana keluhan petani itu kalau di sisi produksi itu adalah biaya tinggi saat tanam, tapi pendapatan turun ketika saat panen tiba. Nah, kita akan coba lakukan, sudah kita lakukan dengan mencoba mengefisiensikan produksi sementara mengoptimalkan di sisi pendapatan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, kemudian yang kedua, di sektor pertanian ini juga kita mendampinginya hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya produksi, tetapi juga di level tengah. Di level tengah ini adalah di kelembagaan petani. Nah, di kelembagaan petani itu salah satunya adalah dengan Jamaah Tani Muhammadiyah. Itu untuk membangun kemandirian berorganisasi petani. Dan itu seluruh Indonesia, dan juga lembaga ekonomi petani yang akan kita galakkan. Kita menginisiasi 100 koperasi tani Muhammadiyah, itu di periode ini bisa mulai bergeliat. Nah, yang ketiga di sektor hilirnya. Nah, di sektor hilirnya ini adalah akses pasar. Nah, MPM sudah bermitra, bersinergi dengan pasar internal Muhammadiyah sendiri. Yang pertama yaitu amal usaha Muhammadiyah, kampus-kampus, rumah sakit itu menjadi bagian hilir dalam proses pemberdayaan ini secara keseluruhan. Nah, sementara itu, Rektor UMP Jebul Suroso sebagai tuan rumah mendukung kegiatan ini karena UMP sangat bersinergi dengan MPM dalam program UMP sebagai rumah UMKM dan tidak terpisahkan dalam upaya pengabdian masyarakat. UMP sebagai amal usaha persyarikatan Muhammadiyah memberikan support. Hampir 100% kegiatan di-cover oleh UMP. Kenapa demikian? Satu, UMP sangat bersinergi dengan MPM untuk program UMP sebagai rumah UMKM. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan
dari upaya universitas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, sinergi UMP dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga relatif hangat melalui pusat studi dakwah komunitas yang akan kita insert untuk semakin dikembangkan. Yang kedua, pemanfaatan riset kita, laboratorium kita untuk penguatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Contoh, mokaf sebagai salah satu pangan alternatif pengganti gandum. Dari raker ini diharapkan program dapat berjalan sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia dapat teratasi dengan baik. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.